Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya Kamal Aisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 1755 terkoreksi 0,28%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di semuanya Indi di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Indi jebol 1800. Kemarin dia mencoba berjuang, namun hari ini gagal menembus. Ya agak rawan memang, tapi bisa terjadi besok rebound. Ya pola-pola seperti ini biasanya ganggu psikologis retail, diturunin dulu sedikit, padahal besok bisa aja ditarik naik. Ya teman, ini harga-harga psikologis, benar naik atau turun, itu aja. Tapi kalau dia gagal bertahan di atas 1700, arah selanjutnya 1500, itu aja kuncinya. Kalau Bapak Ibu beli di harga 1750 ya sebaiknya jual dulu kalau tutup di bawah 1700. Dari 1700 ke 1500 tuh masih bisa 10% lebih turunnya, ya kan? Mending cut dulu 4% daripada floating loss 14% menurut saya untuk Indi. Jadi Indi lihat besok aja konfirmasinya. Kalaupun ada teknika rebound kondisi seperti ini, apalagi sudah di dalam downtrend channel, Indi ya mungkin teknika reboundnya paling uji 2000 terus konsol turun lagi ya, karena belum saatnya dia reversal. Jadi bisa dimanfaatin, cari profit 3-10% tuh sangat mungkin kalau dia ada pantulan yang cukup tinggi. Cuman resikonya juga harus dijaga, profitnya harus dijaga maksudnya. Seperti itu ya untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 2110 menguat 1,93%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Adro diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Adro ya ini di level memang potensi ada pantulan. Kenapa? Harga 2000. Tektok mungkin di 2000 sampai 2100. Kalau ke 2200 ya itu kemungkinan maksimalnya ya, konsolidasi dan mungkin gak dia naik 20%, sangat kecil kemungkinan, tapi apapun bisa terjadi. Dari 2000 itu ke 2400 kan 20%. Nah, tapi minim aja dulu 2200 ya untuk Adro. Jadi seperti itu untuk Adro. Kalau baru beli harga sekarang itu harga tengah-tengah, mestinya belinya tuh di under 2050. Dekat-dekat 2000, gak harus mepet, support harus pas 2000, karena kita sudah tahu misalnya nih kayaknya nih angka genap nih bisa ada pantulan. Jadi seperti itu ya untuk Adro. Harga sekarang itu jauh dari support, kalau nekat ya hitung-hitung aja risk rewardnya. Dan juga untuk Adro itu gimana sih cara belinya itu, apakah harus disupport? Nggak harus, yang penting kita tahu di mana kita harus stop loss misalnya, tapi nggak harus diikutin 2%, 3%, 4% dari support saya cut loss. Berarti kalau saya beli di atas support ya risk rewardnya anggap aja cut lossnya 6%, berarti ya 2% di atas support masih bisa beli. Berarti kalau di atas support 2% nya berarti di 2040 itu bisa cicil dulu, cicil sampai 2000. Jadi cut loss kalau dia turun di bawah 2000 misalnya seperti itu. Karena nggak selalu pas, kadang juga saham itu nggak turunnya pas di support naik, kadang juga lewat dari support baru naik ya. Ya itulah, kita harus tahu bagaimana psikologis pasar, psikologis cara bekerjanya saham. Jadi seperti itu. Untuk Adro mungkin besok bisa naik, tapi naik terbatas karena juga dia baru bagi dividen dan lagi downtrend. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 800 menguat 3,89%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya ADMR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. ADMR mantul dia dari 750 ya. Nah ini gambaran saya waktu itu juga. Jadi ini level psikologisnya 775, 750 dan ya sudah di area pucuk lagi ya. Karena naik turunnya itu 50 poin aja dari support ke resisten. Jadi kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang, kalau besok dia tiba-tiba koreksi, nah itu yang sering kejadian kan. Beli saat hijau malah merah. Beda cerita beli buy on breakout, sahamnya uptrend, nekat. Kalau lagi downtrend, beli buy on break, keseringannya false break. Mending kalau saham downtrend, belinya beli di support. Memang belum pasti naik, tapi lebih risknya kecil.
Daripada seperti ini beli hijau tiba-tiba besok turun ke 750, berarti lossnya 5% kan sayang. Karena ya belum pasti naik juga. Kalau candle hammer memang tutupannya di harga tertinggi. Mungkin besok naik dikit, nutup gapnya di 25 Mei ini di 805-810. Habis itu siap-siap ada profit taking, kemungkinan besar dari bawah. Yang beli dari bawah melihat resisten, apalagi melihat sahamnya lagi downtrend, ya biasanya siap-siap jualan juga. Seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita itu harus tahu lah gimana kondisi saham. Apakah lagi uptrend, sideways, downtrend. Ya kita belinya juga harus punya strategi. Nggak asal beli juga ya. Seperti itu. Untuk ADMR kalau saya lebih ke wait and see. Menurut saya ketinggalan. Kalau saya mau beli ADMR ya saya tunggu di bawah lagi. Seperti itu. Untuk ADMR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3090 menguat 4,39%. Kalau di transaksi asing net buy, net sell. Kalau di broker semarinya PTBA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, PTBA juga offset sedikit tapi ya memang masih di area demand-nya ya di 3000 sampai 2850 mantul dan ya belum saatnya juga naik. Hari ini dia nutup gap aja habis itu koreksi dikit ya. Besok pun teknik reboundnya ya 3200 itu maksimal lah. Kalau ditanya bisa naik lebih tinggi ya tergantung market, tapi kalau baru beli harga sekarang kurang aman, agak beresiko. Memang dia breakout resisten 3000 angka genap psikologis. Cuman ya takutnya false break kan seperti itu ya. Jadi untuk PTBO lebih ke wait and see dulu ya. Ya seperti yang sering saya bilang, kalau beli saham lagi downtrend tuh nekat aja di support. Dikira-kira aja Bapak Ibu gambar support, pasang aja beberapa harga antri. Memang harus belajar, nggak bisa kita nggak cuman modal feeling doang. Melihat saham feeling naik nih, beli. Turun bingung. Harus belajar, seperti halnya nyetir mobil. Nggak mungkin kan nggak ada yang ngajar, pasti belajar dulu. Gimana gasnya, kadang juga pas sen kiri sen kanan kan kadang terbalik kalau kita baru mulai ya. Seperti itu, belajar terus belajar, mencoba dan akhirnya paham dan mengerti. Sama aja di saham, bisa dipelajari bisa. Kalau ada yang bilang bisa dilukis, capek-capekin trading ya, kalau menurut Bapak Ibu bisa menghasilkan ya ikutin aja. Karena setiap strategi, metode di saham nih ya tujuannya sama, cari profit. Ada yang jangka pendek, ada yang menit-menitan, detik-detikan, scalper, ODT, fast trade, swing trade. Ada yang investasi, cari bagger, 2 bagger, 3 bagger. Kan sama, tetap tujuan mereka tuh ujung-ujungnya dijual di harga tinggi. Sesuaikan dengan kenyamanan masing-masing, itu aja kuncinya dulu ya. Kalau Bapak Ibu kayaknya saya lebih nyaman nih trading karena invest nunggu lama, belajar gimana caranya trading yang baik, gimana membentuk support resisten, atau melihat psikologis pasar, melihat karakter-karakter sahamnya, seperti itu. Jadi kalau ada yang sering menjelekkan analisa teknikal itu halu segala apa, ya itu menurut mereka nggak lihat apa yang bisa dihasilkan oleh orang teknikal. Dan mungkin juga ada yang orang cuman lihat bid over bisa profit, ya bisa. Jadi segala macam cara itu bisa ya. Yang penting mau belajar, seperti itu. Menurut saya masih bisa naik, tapi hati-hati kalau yang belum punya. Yang sudah punya jaga-jaga profitnya. Jangan sampai balik BEP, keterlaluan. Kalau sudah seperti ini anggap aja beli di 3000 atau di bawah 3000 atau di 2900. Sudah 6%, kalau sisa 3% TP aja. Menurut saya seperti itu aja. Kalau Bapak Ibu plannya jangka panjang ya hold aja, tapi harus sabar. Kalau di bawah naik turun bahkan bisa koreksi lagi, bisa jebol 2800, itu kan ada potensi kalau nantinya dia gagal bertahan di atas 3000. Nah seperti itu. PTBA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 23.075 menguat 0,43%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker semarinya ITMG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ITMG turun ya 22.000. Ya ada potensi rebound. Kalau dilihat support kuatnya memang 22.000. Support dulunya itu resisten kuat. Setelah dia konsolidasi dan akhirnya rally dari 22.000 dia naik ke 44.000. 100% dia naik.
Jadi kondisi seperti ini, ya ini sudah area menurut saya bisa jadi bottom untuk ITMG konsolidasi dulu. Ya, kalaupun memang akan turun lebih dalam lagi, misalnya masih bisa turun 10% lagi atau 15%, tapi kemungkinan ITMG konsolidasi dulu. Ya, 22.000 sampai 24.000. Lumayan, TikTok-TikToknya sekitar 8 sampai 9% untuk ITMG. Tapi ini disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk ITMG. Jadi jangan berharap dulu ITMG bisa dari 24.000 nih ke 30.000. Kondisi seperti ini. Jadi di TikTokin aja dulu, manfaatin ya, kumpul-kumpul. Bisa aja pas konsolidasi ini Bapak Ibu bisa dapat 13%, 15%, TikTok dalam mungkin 1-2 minggu, sebulan, 2 bulan kan. Tapi lihat dulu konsolidasinya, bener nggak di ini konsolidasi. Harus terbentuk support resisten bawah dan atasnya dulu, biar melihat arahnya, indikasi seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WNTR yang ditutup di harga 22.500, terkoreksi 1,63%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semarnya UNTR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. UNTR sedikit lagi 22.000 ya, mantul nih, peluang besar mantul. Jadi dia nggak konsolidasi di atas nih, gagal. Dia membentuk pola dead cat bond, low-nya turun di sini. Potensi besar UNTR, tapi disclaimer ya, 22.000 sampai 24.000 konsolidasinya untuk UNTR. Jadi nawar aja di bawah sedikit, potensi mantul, tapi disclaimer seperti itu UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup menguat 3,97% ke harga 314. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semarnya Doit di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Doit mantul ya dari 300, nggak jadi pola dead cat bond nih kayaknya. Langsung saja ke teknikalnya. Doit ternyata mantul, masih bisa kuat, masih konsolidasi ya. Perkiraan pola resistance wedge dan jebol, ternyata mantul dari 300. Kalau ada yang nangkap pisau jatuh lumayan hari ini kan. Ya seperti itu, nekat-nekatan aja. Kalaupun harus cut loss, cut loss. Jadi kondisi seperti ini Doit ya kelihatannya masih aman karena volume meningkat saat di bawah ya. Dia mencoba rebound. Tapi kalau tanya Bapak Ibu bisa beli nggak? Ya harusnya kenapa nggak beli waktu di bawah ini, pas dia kebetulan ada trendline downtrend dan juga itu support kuat dan juga angka genap. Udah 3 indikator itu dipakai aja. Oh ini ada angka genap 300, trendline downtrendnya, trendline uptrend masih dipertahankan, dan support kuatnya juga 300, nekat. Paling mentok 3-4% stop lossnya, udah beres seperti itu. Dan kondisi seperti ini ya ada peluang lanjut. Besok akan uji 320-nya. Kalau tutup di atas itu ya semoga aja bertahan. Bagus, tapi lebih konfirmasi Doit mau uptrend itu harus tembus 340. Ini kan pergerakannya masih uptrend nih. Tapi belum konfirmasi, masih di dalam area range konsolidasi lebarnya ini. Jadi kalau mau strong uptrend harus tembus 340 baru strong uptrend untuk Doit. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1.360 menguat 4,21%. Kalau dia transaksi asing net sell, net buy. Kalau di broker semarnya Harum diakumulasi. Kalau dilihat dari broker semarnya Harum ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Harum mantul juga ya dari 1.200. Saya lama nggak perhatikan saham batubara karena masih downtrend, lebih ke saham otomotif, saham-saham media. Ternyata Harum mantul dari support 1.200 ya. Tapi apakah ini mantulnya naik tinggi? Enggak, belum. Tapi kelihatan volume meningkat ya. Ya belum belilah, janganlah. Takutnya sih ya naiknya sih enak kalau lihat naik, tapi kalau dia turun jauh tuh dari supportnya. Support minor 1.300, support kuat 1.200. Bingung kan cut loss di mana nih? Oh mau simpan jangka menengah aja, simpan lama. Ya makin lama nunggunya kan. Seperti itu ya, tergantung masing-masing. Kalaupun naik ya 1.400 tuh lah ujinya besok. Kalau terlihat dari MACD-nya sudah golden cross, mulai mengarah ke atas, bar chart di atas terbentuk, volume juga meningkat, ya mestinya sih ada peluang lanjut naik. Tapi dia akan konsolidasi dulu sebelum reversal. V-shape mungkin nggak ya, kalau ada sentimen yang cukup bagus di sektor batubara atau di emitennya ya bisa V-shape. Tapi kelihatannya biasanya jarang. Kalau dia mau naik cepet tuh konsol dulu. Konsol lama nih contohnya. Ini konsol lama naik. Habis itu konsol lama lumayan lah. Habis itu nih konsol lama juga
ya, kelihatan kan? Nah, ini dari Desember sampai Februari baru naik. Ini dari Maret sampai September 6 bulan konsol baru naik. Ini dari Oktober sampai November. Nah, ini sebulan. Nah, ini baru 7 hari kan? 7 hari perdagangan lebih-lebih dikit, belum sebulan nih. Ya belum. Kepentok di resisten 1400 tuh maksimal lah. Lewat-lewat dikit paling. Tapi tetap habis itu turun lagi. Seperti itu ya. Dimanfaatin swing pendek aja. Beli support, jual di tengah atau jual atas resistennya. Untuk Harum. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu yakin, punya plan, punya analisa sendiri, atur ya. Karena tadi masih sama. Banyak cara mencari profit ya. Banyak strategi seperti itu. Untuk Harum, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3.680 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya BSSR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BSSR kondisi seperti ini, harga nanggung, bener naik atau turun? Nggak usah sampai 3.500, tetap pakai aja. Harga tanggung memang ada support minor 3.600. Tapi lebih aman memang cut loss-nya di bawah 3.500 itu lebih konfirmasi. Memang sekarang harga tengah, kalau mau oke besok harus rebound. Itu aja untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 2.830 menguat 3,28%. Kalau dari transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya ABMM hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ABMM rebound ya. Dan membentuk candle bullish engulfing ya, bisa ada potensi mencoba lanjut naik. Tapi kalau ke 3.200 sih susah. 3.000 lah dia di maksimalnya. Menurut saya lah ya, tapi ini disclaimer. Bisa aja market lebih. Tergantung lah ya marketnya. Tapi menurut saya kepentok dia kayaknya di 3.000 untuk ABMM. Jadi seperti itu untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ARB ditutup di harga 16.075. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semuanya Bian di distribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Nggak ada cerita apa-apa tiba-tiba ARB ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada info news apa nih tentang Bian, bisa tulis di kolom komentar biar rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain tahu ya. Ya masih sama level psikologisnya jebol 18.000 ke 16.000 15.000. Mungkin nggak mantul-mantul nanti di 15.000 nih, tapi mantul-mantul terbatas, nggak tinggi, dan bahkan bisa nanti ke 12.000, nutup gapnya di 11.500. Hati-hati tuh kalau jebol 15.000 nutup gap, besar kemungkinan seperti itu. Untuk Bian besok ARB lagi tuh perhatikan aja, ada potensi mantul tuh di 15.000. Tapi disclaimer on seperti itu untuk Bian. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 378 menguat 0,53%. Kalau transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Toba di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Toba lagi di area support. Pakai aja 370. Turun dari itu tinggalin. Udah paling mantok. Paling 3% lah atau 3,5%. Kalau nekat ya, kalau pengen beli Toba, melihat saham-saham batubara lainnya naik, ya bisa jadi besok naik. Karena lihat nih, volumenya mulai ada peningkatan di area bawah nih. Kalau rebound sih bagus. Pokoknya 370 itu pakai aja, jangan diharap-harap lagi lah untuk tren jangka pendek. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Toba. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 440 menguat 1,38%. Kalau transaksi asing net buy. Kalau di bukan sebenarnya KKGI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. KKGI mantul dan ya masih sama gambarannya. 440 430 tuh harus dijaga dan benar dijaga. Memang pernah offset dia sampai 422 turun tapi ditarik naik ya. Kegocek mungkin ada yang pakai sang auto stop loss ya, nggak masalah. Kalaupun cut loss ya cut loss aja, nggak bisa dihindar. Namanya trading, kalau sesuai plan harus cut loss ya cut loss. Yang seperti ini nih jarang-jarang terjadi, percaya aja ya. Nih contohnya, jebol support naik sebentar habis itu turun lagi. Nih kalau Bapak Ibu berharap ya, kayak sepertinya besok bisa naik. Ya, ini jebol support nih 480. Bapak Ibu misalnya beli di 488, 490. Jebol tuh hold aja Bisa jadi besok false break dia naik lagi. Ya ternyata naik. Hold. Muncul harapan. Ternyata di 480 sebentar aja bertahan turun lagi. Tapi karena yakin besok mungkin naiknya. Besok naik sebentar habis itu turun lagi. Ya nyangkut nih jadinya kan. Dari 488 beli sekarang nyangkut 9%. Harusnya bisa cut loss sekitar 3-4%, malah nyangkut 10% lebih. 9%. Nah seperti itu ya. Jarang-jarang. Tapi ya memang ini level psikologis. Resikonya kalau misalnya hold berharap ada tarikan. Misalnya
cut loss-nya nunggu mendekati atau harga pas penutupan. Kan ada yang seperti itu strateginya. Cuman kalau sekarang masih aman 6% turunannya. Kalau sudah ARB nanti 15% dibuka tanggal 1 Juni mulai minggu depan, yang pasang stop loss kalau nunggu konfirmasi dekat tutupan atau pas jam penutupan bisa aja dibawa turun 15%. Resikonya lebih besar kan? Ngeri lagi. Nah, kalau harus cut loss ya cut loss aja. Yang penting Bapak Ibu punya metode, punya trading plan. Kalau benar trading plan yang Bapak Ibu buat ya, itu biasanya ya risk rewardnya pasti masih masuk, masih oke lah. Seimbang, jelek-jeleknya seimbang atau ya portofolio Bapak Ibu tuh paling floating loss tuh sedikit lah. Kalau sesuai plan ya, punya plan seperti itu ya. Untuk KKGI kalau baru beli harga sekarang 440 ya pokoknya besok dan minggu depan. Jangan tutup di bawah 430 untuk KKGI seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.